Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriani Salsabila, 11 IPS 1 dari SMAN 2 Subang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kelompok sosial. Kelompok sosial menurut Surjono Sukanto, ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial, dasar terbentuknya kelompok sosial, dan juga proses terbentuknya kelompok sosial. Pertama, apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial merupakan satu kesatuan manusia yang hidup bersama di lingkungan masyarakat yang saling berhubungan, interaksi dan saling memengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu yang kedua, apa itu kelompok sosial menurut Surjono Sukanto? Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama, berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial. Apa itu ciri-ciri terbentuknya kelompok sosial? Yang pertama, merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia lainnya. Yang kedua, memiliki struktur sosial pembagian tugas antar anggotanya, di mana individu-individu yang menjadi anggotanya melaksanakan status dan peranan sosialnya. Yang ketiga, setiap anggota kelompok sosial saling berinteraksi dan saling berkomunikasi satu dengan lainnya sesuai dengan sistem nilai dan norma sosial yang telah disepakati bersama. Yang keempat, memiliki kepentingan bersama dan norma-norma yang tegas sebagai pedoman bertingkah laku. Yang kelima, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Yang keenam, setiap anggotanya mempunyai motif yang sama. Syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Apa sih syarat-syaratnya? Yang pertama, setiap anggota kelompok atau antara anggota yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan timbal balik di antara mereka. Yang kedua, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan anggota atau bagian dari kelompok sosial tersebut. Yang ketiga, setiap kelompok harus memiliki suatu faktor yang dimiliki bersama agar hubungan di antara anggotanya bertambah erat dan kuat. Yang keempat, suatu kelompok sosial harus memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang khas sehingga berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Yang kelima, kelompok sosial itu perlu memiliki suatu sistem dan mampu berproses secara terus-menerus. Yang keempat, dasar terbentuknya kelompok sosial. Faktor-faktor yang menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial adalah faktor keturunan, faktor daerah asal, faktor geografis, faktor kepentingan, faktor keagamaan, dan faktor ideologi kenegaraan. Faktor keturunan yang sama merupakan tali persaudaraan dan persatuan kelompok yang sangat erat. Dengan keturunan tersebut, kelompok sosialnya akan semakin tampak, solidaritas kelompoknya pun akan semakin besar dan erat. Contohnya kelompok etnis yang berada di kota-kota besar seperti kelompok etnis keturunan Arab dan keturunan Tionghoa. Faktor daerah asal kaitannya dengan para perantau yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Faktor dari kelompok ini memiliki identitas kesukubangsaan seperti budaya yang sama, bahasa yang sama, adat istiadat yang sama, dan rasa senasib sepenanggungan yang sama. Faktor geografis atau lingkungan alam, terutama yang arealnya terbatas, menyebabkan terjadinya komunikasi dan kontak sosial yang sama, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya. Faktor kepentingan terutama terbentuk di kota maju seperti masyarakat kota dan masyarakat industri. Kepentingan tersebut bukan hanya dalam bidang ekonomi, namun kepentingan ini juga di bidang kehidupan lainnya seperti bidang hukum, kesenian, olahraga, dan pariwisata. Faktor keagamaan, sistem keyakinan dan emosi keagamaan merupakan faktor perekat terbentuknya kelompok sosial di kalangan umat beragama tertentu. Masing-masing umat beragama membentuk kelompok sosial sebagai wadah kegiatan keagamaan. Faktor ideologi kenegaraan, negara demokrasi seperti
yang dicita-citakan bangsa Indonesia sekarang ini, ideologi negara dilakukan melalui partai-partai politik. Partai politik dibentuk kelompok sosial sebagai sarana warga negara menyalurkan aspirasi ideologi kenegaraannya. Yang kelima, proses terbentuknya kelompok sosial. Proses terbentuknya kelompok sosial dimulai atau didasarkan oleh adanya faktor-faktor pendorong yang menjadi pemicu pembentuk kelompok sosial. Faktor-faktor pendorong itu yaitu faktor keturunan, daerah asal, letak geografis, keagamaan, sistem keyakinan yang sama. Jadi faktor utama yang mendorong anggota kelompok masyarakat untuk membentuk kelompok sosial adalah faktor kedekatan dan faktor kesamaan. Proses terbentuknya kelompok sosial itu, pertama, satu, adanya persepsi atau perasaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Dua, timbulnya motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Tiga, terjadinya interaksi antar anggota masyarakat. Empat, terbentuknya kelompok sosial dalam masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Serta terima kasih kepada Abbas sebagai guru sosiologi yang telah membimbing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!